Oke, saya akan review yang terakhir karena nyambung ke yang berikutnya, yaitu gini. Misal, kenapa ya ini kerasa nggak enak? Misal Y sama Fx itu sebuah fungsi ya. Nah, yang pertama, bila f aksen x-nya besar 0, maka apa? Lupa yang terakhir. Kalau turunannya positif, maka fungsinya gimana? Bayangin kalau lupa. Turunannya positif. Turunannya positif itu berarti gradiennya gini ya. Gini positif. Kalau gini turunannya negatif. Enggak, ini positif terus turunannya. Mungkin gini lagi. Jadi maka F-nya gimana? Kalau positif tuh turunannya menghadap ke sini ya semua. Kalau menghadap ke sana turunannya negatif. Maka apa? Kalau turunannya positif, udah mau ujian gimana? Hah? Iya betul. Yang keras, yang salah juga nggak apa-apa. Apa? F monoton naik. Tahu saya simbolkan gitu aja ya. Jadi kalau udah tahu ini, temennya sama aja. Maka F-nya monoton turun. Nah, sekarang kita lihat gini. Kalau saya punya fungsi ini, F tadinya naik si F tuh. Kemudian berubah jadi turun. Maka di sini terjadi yang namanya maksimum lokal. Gitu ya. Sebaliknya kalau terjadi fungsi tadinya turun, kemudian naik, maka di sini terjadi yang namanya minimum lokal. Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat kalau kita periksa tandanya. Tanda F aksennya. Yang kiri, di kiri. Berarti kalau naik, ini tandanya plus. Ya. Tanda F aksennya, nilai F aksennya. Kalau turun, dia min. Satu lagi yang sebelahnya. Kalau tadinya turun, kemudian naik, nah waktu turun itu F aksennya min. Waktu naik F aksennya plus. Jadi untuk memeriksa maksimum minimum lokal, kita periksa tanda F aksennya. Ya. Kalau berubah dari plus ke min, ingat plus naik, min turun. Berarti maksimum lokal. Kalau dari min, tadinya turun, kemudian plus, gitu. Nah, titik-titiknya yang mana? Nah, calon-calon ekstrim lokal itu sama dengan waktu maksimum minimum yang di depan. Calon titik ekstrim. Ekstrim itu maksimum minimum ya, tapi ini yang lokal. Itu saya akan ambil dari sini. Bentar. Saya crop dulu ini. Pasang di sini. Nah, calon-calonnya itu cuma ada 3 macam. Dan itu waktu maksimum minimum global udah dibahas. Calon-calon minimum ekstrim lokal adalah bisa terjadi di ujung,
bisa terjadi di tengah berupa titik stasioner, titik yang turunannya 0. Atau di tengah yang turunannya nggak ada. Nah, yang seperti ini namanya jadi calon titik ekstrim lokal. Ini ditulis 2 kali, yang ini nggak usah ya. Yang di atasnya nggak usah. Calon titik ekstrim lokal adalah titik ujung atau titik stasioner itu yang turunannya sama dengan 0. Atau titik singular yang F aksennya tidak ada. Nah, kalau dilihat di gambar ini gini. Apa sebenarnya ekstrim lokal? Ekstrim lokal tuh kalau kita buat interval kecil di sini, jadi diperhatikannya hanya interval yang biru ini. Nah, di interval itu grafiknya kalau minimum lokal dia paling rendah. Kalau dibuat interval di sini, ini, oh dia paling tinggi. Ini maksimum lokal. Kalau dibuat interval di sini, gimana ini? Bukan maksimum, bukan minimum. Karena di dalam interval ini, grafiknya ini, itu titik yang dijendolin ini bukan paling tinggi, bukan paling rendah ya. Ini bukan maksimum minimum lokal. Yang ini, nah ini kalau dibuat interval, dilihat di interval itu aja, dia paling tinggi, namanya maksimum lokal. Oke. Yang ujung kita lihat. Kalau ujung lihatnya hanya sepotong intervalnya karena di luar ini nggak terdefinisi. Dia definisinya hanya sampai ujung sini. Kita lihat kalau terjadi dia turunannya, ini kita lihat turunannya positif terus, naik fungsinya. Garis singgungnya positif terus. Kalau dia naik di sini, maka ini terjadi maksimum lokal juga. Kalau di sini fungsinya turun. Kalau dari kiri turun, maka ini terjadi maksimum lokal juga. Karena dari kiri turun fungsinya. Nah, ini maksimum lokal. Kalau kanannya naik. Ini maksimum lokal. Ngelihatnya dari kiri ke kanan ya. Selalu grafiknya. Oke, supaya nggak pusing kita lihat contohnya ya. Ini langkahnya. Saya ambil contoh di sini. Mana contohnya? Nah ini. Contoh yang udah dibahas kemarin, tapi kita bahas lagi. Oh ya, dengan kalimatnya lah. Kita ambil. Mencari maksimum minimum lokal. Ya? Ada interval sehingga dia paling tinggi. Intervalnya harus di kiri kanan titiknya. Gitu ya. Jadi kalau diambil di sini, oh saya ambil aja intervalnya yang ini gitu. Di interval ini dia paling tinggi. Nggak boleh, intervalnya harus kiri kanannya. Jadi dari titik ini harus kiri kanannya. Nah, di kiri kanannya itu paling tinggi maksimum lokal. Kalau paling rendah minimum lokal. Kalau bukan paling tinggi, bukan paling rendah, ya bukan ekstrim lokal kayak yang ini. Gitu ya. Ya. Yang kayak di contoh soal yang tadi ini kan cuma satu, berarti itu kan ada maksimum global. Oh ya, sebentar saya perlu nambahkan. Kalau yang lokal-lokal udah ketemu semua, ya, kita udah menentukan ekstrim lokalnya. Nanti yang dari maksimum lokal yang paling tinggi itu namanya maksimum global. Jadi maksimum global tuh termasuk maksimum lokal juga. Kayak ini paling tinggi. Tapi kan kita bisa bikin interval di sini, dia paling tinggi, dia maksimum lokal. Tapi maksimum
global juga. Jadi caranya cari yang lokal, maksimumnya, bandingkan yang paling gede nilainya maksimum global. Demikian juga minimum, cari minimum lokalnya semua. Nah, yang paling kecil nanti nilai fungsinya jadi minimum global. Ya. Oke, kita lihat. Jadi gini ya. Ya udah begitu saja. Kalian nanti harus dengar dari rekamannya kalau lupa. Jadi mencari maksimum minimum global di depan kemarin udah ada, yaitu cari titik kritisnya, bandingkan nilai fungsinya. Bisa juga dicari semua yang lokal. Nah, yang minimum lokal dibandingkan nilainya. Yang paling kecil jadi minimum global. Yang maksimum juga gitu. Oke, kita lihat. Nih. Oke. Coba kita hitung. Saya mau mencari ekstrim lokal. Kalau mau mencari ekstrim lokal, berarti kumpulkan dulu ini semua titik ini. Nah, di sini titik ujungnya nggak ada. Titik ujung tidak ada ya. Karena daerah definisinya semua bilangan real kecuali 2. Kemudian kita cari titik stasioner. Stasioner itu yang turunannya 0. Ya, turunkan dulu. Kemarin udah dihitung tuh. Saya lihat lagi ke depan, udah dihitung waktu kemonotonan. Jadi saya nggak mau ngitung lagi. Mana ya? Nah, ini waktu kemarin kemonotonan udah dibahas. Turunannya saya ambil aja langsung dari sini. Ini. Itu ya. Kenapa ngitung turunan? Karena mau mencari titik stasioner dan titik singular. Nah, dari sini saya dapatkan titik stasionernya berapa? Yang membuat turunannya jadi 0. Berapa aja? Hah? Berapa? Titik stasioner, titik yang turunannya menjadi 0 nilainya. Berapa? Yang keras satu, jadi saya tahu paham atau enggaknya. 0. Berapa lagi? 7. 7 masukkan jadi 0 enggak? Enggak. Berapa? Hah? 2. Kalau dimasukkan jadi 0 enggak? Masukkan ke sini 2 kali 2 kurangi 4 dibagi 2 kurangi 2 kuadrat jadi 0 enggak? Hah? Enggak, 2 jadi kalau X-nya 2 jadi 0 enggak ini? Bukan, berarti bukan titik stasioner 2. Jadi tadi 0, berapa lagi? Ada lagi enggak? 4 ya? Betul? Nah, titik singular itu yang turunannya nggak ada. Berapa? X. Supaya ini nggak ada nilainya. 2 ya. Tapi ini 2 itu nggak masuk daerah definisi. Kan dari awal 2 nggak boleh. Nilai fungsinya di 2 kan nggak ada. Nah, itu tidak ada. Meskipun di 2 turunannya nggak ada. 2 bukan titik singular. Karena 2 itu tidak termasuk di daerah definisi fungsi. Gitu ya. Jadi selain turunannya nggak ada, titik singular itu juga harus masuk dalam definisi fungsi. Saya berangkat ke contoh lain, ini yang titik singular.
Y sama X pangkat 1/3. Turunannya 1/3 X pangkat min 2/3 atau 1/3 dikebawahkan X pangkat 2/3 atau 1/3 3 akar X kuadrat. Nah, ini saat X-nya 0 nggak ada turunannya, betul? Dan 0 masuk dalam definisi nggak? Hah? Kalau X-nya 0, Y-nya ada nggak? Kalau X-nya 0, Y-nya ada nggak? Hah? 0 juga, Y-nya ada kan? Nah, tapi di 0 turunannya nggak ada. Karena pembagian 0. Turunannya di 0 nggak ada, berarti 0 itu calon titik singular. Kita lihat, masuk nggak di dalam definisi? Masuk, karena di 0 boleh nilai fungsinya ada. Nah, ini baru 0 titik singular. Ini, 0 titik singular. Jadi titik singular tuh selain turunannya nggak ada, harus diperiksa dulu masuk nggak ke dalam definisinya. Kalau masuk dalam definisinya, baru dia jadi titik singular. Kalau contoh yang sebelum, yang tadi, ini soal kita, 2, di 2 nggak ada turunannya. Tapi di 2 nilai fungsinya juga nggak ada. Nah, bukan titik singular. Kalau titik singular harus ada nilai fungsinya. Terdefinisi di dalam definisi F. Oke, begitu? Nah, setelah itu mau ngapain kita? Nyari titik ekstrim lokal tadi. Memperhatikan perubahan tanda. Jadi, semua titik ini kita gambar di garis bilangan. Oh ya, ketiga titik ini diingatkan lagi namanya titik kritis ya. Titik kritis itu ya ini 3 macam ini. Kita tandai di 0, di 4. Nah, kalau mau memeriksa tanda F aksen yang nggak terdefinisi juga atau yang turunannya nggak ada, kita gambar di sini di 2. Kalau memeriksa tanda mah yang ininya 0 dan yang ininya 0 semua. Ya. Oke, kita periksa. Kalau X-nya di kiri 0, ambil aja X-nya min 10. Ini tandanya apa? X-nya min 10. Positif, negatif? Min 10, ini negatif. Min 10, ini negatif juga ya. Ini selalu positif kuadrat. Jadi, apa? Plus. Ya, antara 0 dan 2, masukin 1. Positif, negatif? 1 negatif. Masukkan antara 2 dan 4. 3, masukkan. 3 ke sini. Ini positif ya, kalau diperiksa ya. Nah, dengan demikian maka kita lihat ini berubah tandanya. F aksennya positif, kemudian negatif. Artinya fungsinya monoton naik, kemudian monoton turun. Jadi ini terjadi naik, turun. Jadi terjadi maksimum lokal ya. 0 titik maksimum lokal. 2 bukan, karena nggak masuk dalam definisi. Di sini, dekat 4, turun, karena turunannya negatif, berarti turun, fungsinya turun, kemudian naik. Jadi 4 titik minimum lokal. Bisa? Paham nggak? Hah? Paham nggak? Ya? Ekstrim lokal tuh maksimum lokal atau minimum lokal. Yang namanya ekstrim tuh maksimum atau minimum.
Ekstrim itu maksimum atau minimum. Ya kalau ekstrim lokal, maksimum lokal, minimum lokal. Untuk menyingkat maksimum minimum disebutnya ekstrim. Gitu ya. Oke. Oke, begitu? Nah, ini pengujian lainnya, pengujian titik maksimum atau ekstrim lokal dengan uji turunan kedua. Selain cara di atas tadi, mengamati tanda F aksen, pengujian ekstrim lokal juga bisa dengan turunan kedua, yaitu ini ya. Tetapi ada tetapinya. Hanya bisa dipakai, hanya dapat digunakan untuk titik stasioner saja. Nah, caranya gini. Caranya, kita kembali ke sini, ke fungsi semula. Fx sama dengan contoh yang di atas ini, x kuadrat min 2x tambah 4 per x min 2 ya. Mau dikerjakan sekarang pakai uji turunan 2. Nah, tapi uji turunan 2 itu hanya bisa bekerja kalau titiknya titik stasioner aja. Kalau gimana kalau ada titik singular gitu ya? Yang nggak jalan ini. Jadi sebenarnya pengujian ini sebaiknya nggak dipakai kecuali diminta di soal. Di tutorial ada soalnya. Gunakan uji turunan 2 itu. Kalau nggak mah pakai yang atas tadi aja. Nah, caranya kembali ini. Udah di atas tadi titik stasionernya adalah X1 sama 0 dan X2 sama 4 gitu ya. Udah kita hitung tadi ini. Yang turunannya 0. Nah, kalau pakai uji turunan 2 itu kita hitung turunan 2-nya. Tadi F aksen X setelah dihitung hasilnya apa? X min 4 per X min 2 kuadrat. X kali X min 4 per X min 2 kuadrat. Sama dengan X kuadrat min 4X per X min 2 kuadrat. Gitu ya. Nah, kita mau ngitung turunan 2-nya. Karena mau pakai uji turunan 2. Kita hitung turunan 2-nya. Coba apa? Ini kalau diturunkan lagi jadi apa? Hah? Yang keras gak kedengeran? 2x min 4. Terus? Kali x min 2 kuadrat. Min 4x kali ini gimana? U kuadrat turunannya menjadi 2 min 4. Enggak, pelan-pelan. Pangkat 1 kali udah ya. Kali U aksen. U aksennya tuh ini 1 ya. Ya udah. 2x min 2 seluruhnya dibagi x min 2 pangkat 4 gitu. Ya. Betul? Bagi penyebut
kita sederhanakan, aduh panjang ya. Ya nggak apa-apa lah, kita hitung. X kuadrat min 4x ditambah 4 dikurangi, ini juga kita kalikan. Ini dulu aja, kuadrat min 4x kali 2x min 4 gitu. Dibagi x min 2 pangkat 4. Hitung lagi, ampun panjangnya ya. 2x pangkat 3 min, kalikan 1 per 1. Min 8x kuadrat. 2x kali 4 min, tambah 8x. Dikurangi 4x kuadrat. Min kali min jadi plus 16. X. Min 4 kali 4 jadi min 16 ya. Dikurangi, kita kurung dulu, takut salah tanda. 2x pangkat 3. Apa tuh? Min 4x kuadrat, kalikan 1 per 1 aja. Min 8x kuadrat, gitu ya. Min, betul ya? Plus 16x itu. Kalau saya nggak salah ngitung, x min 2 pangkat 4. Sama dengan, coretin yang habis ini. Habis 8x kuadrat. Ini ada jadi plus kan? Ini ada min 8x kuadrat. Jadi habis ini ya. 4x kuadrat itu apa ya? Sisanya berapa? 4x kuadrat juga habis ya? Ini garisnya 2 gitu biar kelihatan. 16x-nya juga habis, enak pada habis. Tinggal 8x min 16 per x min 2 pangkat 4 sama dengan 8-nya keluarkan, x min 2 per x min 2 pangkat 4 sama dengan apa? 8 per x min 2 pangkat 3. Oke. Ya. Nah, kemudian kita hitung. Kita hitung ya. Hitung f double aksen x di titik stasioner. Kan tadi udah dapat titik stasionernya. Ini 0 dan 4. Kita hitung. Ini turunan 2-nya ini. Turunan 2 di 0. Kenapa 0 tadi kan? Titik stasionernya 0. Nanti 4 satu lagi. Di 0 berapa? 8 dibagi 0 min 2 pangkat 3. Salah nulis. Sama dengan berapa? Hah? Ya, jadi berapa? Min 1. Turunan 2-nya di 4. 4 min 2 pangkat 3 sama dengan 1. Nah, kesimpulannya itu gini. Bila ini kecil 0, maka 0 itu 0 sini ya, maksudnya x0. Atau sebutlah x1 sama 0 titik. Kalau kecil 0, maksimum. Pengujiannya gitu. Kalau lebih besar 0, maka x2 yang sama 4 titik minimum malah. Ya, alatnya. Oke, cocok nggak dengan yang ini? 0 maksimum lokal. Tuh, ini 0 juga maksimum lokal.
Gitu. Itu kalau pakai uji turunan kedua, ya. So, kalau ada yang mau ditanyakan, membahas kecekungan fungsi. Kecekungan grafik fungsi. Saya ditulis aja, kecekungan grafik fungsi. Karena saya mau meringkas. Kalau kalian mau yang lengkapnya, lihat di rekaman K09 ya, yang linknya ada. Kalau untuk kalian, saya ringkasnya aja. Saya tanya gini. Yang pertama, F itu disebut cekung ke atas bila fungsi turunannya monoton naik. Nah, yang dimaksud cekung ke atas itu gambarnya seperti ini. Cekung ke atas. Bisa seperti ini, pokoknya kalau mangkok itu menghadapnya ke atas, cekung ke atas. Bisa juga gini. Ini juga cekung ke atas. Semua cekung ke atas ya. Oke. Bisa gini. Ya udah. Dua macam aja ya. Atau enggak. Bentar dulu. Turun. Ya. Bisa juga cuma gini aja, turun terus. Nah, ini juga disebut cekung ke atas. Ngadapnya ke atas ya. Itu F aksennya monoton naik. Ada juga yang temannya F disebut cekung ke bawah bila F aksen X-nya sebagai fungsi turunannya monoton turun. Ya. Gambarnya yang cekung ke bawah seperti ini. Nah, cekung ke bawah. Fungsi yang monoton, kalau F-nya monoton naik, bisa aja cekung ke bawah. Kayak gini. Nah, ini F-nya monoton naik kan F-nya. Tapi dia cekung ke bawah. Gitu ya. Jadi, cekung ke bawah tuh fungsinya bisa monoton naik, bisa turun. Ini cekung ke bawah, monoton turun. Ini cekung ke bawah, monoton naik. Tapi keduanya, kalau cekung ke bawah, F aksennya akan monoton turun. Bingung ya? Kebanyakan. Coba kita lihat sekarang ringkasannya. Antara monoton fungsi dan kecekungan. Saya mau bikin ringkasan gini. Alatnya. Ini Y sama dengan Fx. Kalau kita mau menguji, lupakan dulu kecekungan. Tadi kita kalau ini mau disalin dulu, silakan salin. Kalau saya punya Y fungsi Fx, kita lihat. Kalau F aksen X-nya besar 0, maka F-nya apa? F-nya gimana? Itu udah dijawab dari pagi tadi sama kamu ya. F-nya monoton naik, gitu ya. Kalau turunannya kecil 0, maka F-nya monoton turun. Dan ini bisa dipakai menentukan nilai maksimum minimum lokal. Kalau tadinya naik, F aksennya positif, kemudian F aksennya jadi negatif, maka terjadi maksimum lokal. Naik, turun, ya. Dan sebaliknya. Sekarang untuk kecekungan, kita lihat. Sekarang Y sama
jangan Y lagi, G sama F aksen X itu ya. Nah, titik-titik, maka F aksen monoton naik. Apa titik-titiknya itu? Kapan F aksen monoton naik? Ngujinya kayak gini. Ini apa diisi apa mas saya? G aksen ya. Kalau G aksen maka atau ini dulu GX monoton naik. Ini sama aja dengan G aksen itu F double aksen kan? Ya, G aksen itu sama dengan G diturunkan, ya sama dengan ini diturunkan. Jadi F aksen. Sorry. Komanya lebih besar nolnya. G aksen X besar 0 atau sama aja turunan 2 besar 0 ya. G aksen itu kan turunan 2 dari F. Maka GX-nya saya ganti dengan F aksen X. Monoton naik. Ya. Ini G saya ganti dengan F aksen. G aksen saya ganti dengan F double aksen. Nih yang ke satu. Satu lagi. Kalau G aksen X kecil 0, maka menurut yang kiri tadi, yang ini, kalau kecil 0 turunannya maka GX-nya monoton turun. Sekarang saya nggak mau pakai G, maunya pakai F. G aksen adalah turunan 2 dari F. Ya. G aksen tuh turunan dari F aksen. Turunan F aksen tuh turunan 2. Maka GX-nya saya ganti dengan F aksen. Turun. Tuh ya. Paham ini? Bagian yang kanan paham? Tidak? Kalau nggak paham tanya. Nah, nggak usah dikotakin lah. Nah, kesimpulannya apa? F double aksen X besar 0, F aksennya monoton naik. Kalau F aksennya monoton naik, berarti cekung ke atas grafiknya. Maka F cekung ke atas. Itu alat ujinya yang mau kita pakai. Kalau turunan 2-nya kecil 0, maka F cekung ke bawah. Tuh ya. Jadi ingat, kalau turunan 1 besar 0, monoton naik. Kalau turunan 2 besar 0, cekung ke atas grafiknya. Kalau turunan pertama kecil 0, F-nya monoton turun. Kalau turunan 2 kecil 0, cekung ke bawah. Kita lihat contoh yang tadi lagi. So, kalau masih ada yang nyalin. Nah. Bila F berubah kecekungan di kiri dan kanan titik A itu, maka A disebut titik belok atau titik balik. Kita samakan istilah itu di kuliah ini. Maksudnya gini, kalau saya periksa tanda dari turunan 2, kemudian ini ada titik A,
Di kirinya katakan min, turunan 2-nya. Jadi dia kalau min, turunan 2 cekung ke bawah ya. Kemudian di kanannya plus. Jadi grafiknya berubah. Dari cekung ke bawah, berubah jadi cekung ke atas. Nah, ini namanya titik belok. Belok atau balik. Belok atau titik balik. Jadi titik belok atau titik balik adalah titik yang kecekungannya berubah. Bisa juga dari plus ke min ya. Dari cekung ke atas berubah cekung ke bawah. Contoh grafiknya ini. Misalkan kayak gini. Tadinya cekung ke bawah, berubah jadi cekung ke atas. Nah, ini titik belok. Bisa juga tadinya cekung ke atas, berubah jadi cekung ke bawah. Nah, ini titik belok. Dicirikan dengan perubahan tanda turunan 2. Karena turunan 2 tadi menentukan kecekungannya. Kita lihat contohnya ya. Oh ya, nanti titik belok, titik ekstrim lokal tuh kalau dipakai dinyatakan titik belok atau titik singular atau titik apapun harus berada di daerah definisi fungsi dulu. Kalau nggak ada di daerah definisi fungsi ya nggak kita bicarakan ya. Oke, kita lihat contoh yang sudah ada. Ini dulu aja ada 3 contoh. Kita bahas satu-satu. Yang ini dulu. Oh, saya bawa ininya tulisannya. Ini contoh soal kecekungan. Yang bunyi apa sih ya? Weng, 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 weng gitu. Oh, AC ya? Mau meledak kayaknya. Yang belakang. Ya, moga-moga nggak nyampe ke sini. Nyampe di baris kedua aja. Kalau meledak. Tentukan daerah kecekungan dan titik belok dari fungsi ini. Ingat, kecekungan itu adalah meriksanya perubahan tanda dari turunan 2. Jadi kita hitungnya turunan 2-nya. F aksen X 3X kuadrat. F double aksen X 6X gitu. Selanjutnya kita periksa perubahan tanda dari F double aksen X. Perubahan tanda dari F double aksen X, kalau mau memeriksa perubahan tanda, itu cari dulu yang menyebabkan nol, pembilang, dan penyebut. Ini nggak ada penyebutnya ya. Selalu kalau mau memeriksa tanda, kita cari penyebab nolnya. Kemudian gambar garis bilangan. Yang kita periksa adalah tanda turunan 2. Tandai dulu yang menyebabkan nol, pembilang, dan penyebut. Ini hanya ada pembilang. Kapan nol? Kalau X-nya 0, betul? Nah, di kirinya positif, negatif? Min. Di kanan? Gitu ya. Oke. Keaktifan di kelas dikasih nilai aja ya, 70%. Jadi minimal nilainya B. Iya, enak aja. Oke. Nah, dengan demikian, ini apa? F cekung ke bawah. Gitu udah gampang, cuma banyak aja ya. Kalau kalian nggak ngerjakan soal-soal, nggak ingat waktu ujian. Kalau perbagian kan gampang. Cuma gitu aja. Cekung ke bawah di interval
Yang kiri 0. Min tak hingga sampai 0. Nah, khusus kecekungan boleh juga dijawabnya atau boleh juga dijawab ini min tak hingga sampai 0, 0-nya dimasukkan, boleh. Min tak hingganya jangan dimasukkan ya, min tak hingga bukan bilangan real. F cekung ke atas di boleh juga dijawab 0 sampai tak hingga. Jadi 0-nya ke bawah 2 kali nggak apa-apa. Perbatasan untuk kecekungan boleh. Kalau bingung-bingung ya udah ini aja. Kemudian kita lihat dari min tak hingga sampai 0 cekung ke bawah. Cekung ke bawah tuh bisa naik bisa turun ya. Cekung ke bawah tuh bisa kayak gini, ini cekung ke bawah. Ini juga cekung ke bawah. Yang ini cekung ke bawah dan turun fungsinya. Ini cekung ke bawah dan fungsinya naik. Nah, ini berubah dari cekung ke bawah jadi cekung ke atas. Maka ini dinamakan titik belok. X sama dengan 0, titik belok. Ya. Gitu? Paham? Bener-bener nggak pahamnya? Saya masih bingung Pak, yang itu naik tuh kesalahan atau gimana tuh Pak? Hah? Bedanya naik sama... ada 2 konsep gini. Nah, ini nggak apa-apa direkam lah. Bedakan antara naik turunnya fungsi, ya. Naiknya turunnya fungsi, saya gambar ini. Ini fungsi yang naik. Atau jangan gitu lah. Ini F naik ya. Betul? Yang ini F turun. Diujinya pakai apa turun naiknya fungsi? Pakai turunan pertama. Diuji dengan turunan pertama. Kalau yang naik, turunan pertamanya positif. Yang turun, turunan pertamanya negatif. Ada juga kecekungan. Kecekungan, ini. Cekung ke bawah. Ini juga cekung ke bawah. Nah, yang ini fungsinya turun. Cekung ke bawah. Yang ini fungsinya naik, cekung ke bawah. Jadi kalau cekung tuh bisa naik, bisa turun. Nah, ngujinya ini diuji dengan turunan 2. Kalau yang cekung ke bawah, turunan 2-nya negatif. Ya. Kalau yang cekung ke atas, yang kayak gini, cekung ke atas dan turun, gimana tuh? Cekung ke atas dan turun, gini. Ini cekung ke atas, ini turunan 2-nya besar 0. Yang ini turunan 2-nya kecil 0. Gitu ya. Jadi jangan dicampur adukan naik turunnya fungsi dengan kecekungan. Cekung atas bisa naik, bisa turun. Cekung bawah bisa turun, bisa naik. Diuji sendiri-sendiri. Pokoknya kecekungan diuji pakai turunan 2. Perubahan tanda turunan 2. Kalau kemonotonan pakai turunan 1. Perubahan F aksen. Ini perubahan F double aksen. Nah, ngerjain soal yang banyak, nanti baru ingat. Gitu. Kalau enggak nanti lupa lagi. Loh, kalau cekung ke bawah, fungsinya turun atau naik? Bisa turun, bisa naik. Cekung ke bawah tuh. Ini. Bisa turun, bisa naik. Cekung ke atas, bisa turun, sebenarnya bisa naik. Oke, kita lihat contoh yang lain ya. Ini. Oh, ininya saya salin lagi dulu.
Oke. Oke. Kita copy sini ya. Pertanyaannya sama. Tentukan daerah kecekungan dan titik belok dari fungsi ini. Jadi pakai turunan kedua ya. Betul? Nah, oke, kita pakai turunan kedua. Hitung turunan keduanya. F aksen X sama dengan apa? F double aksen X. Tadi udah di atas kan? Udah tadi turunan keduanya waktu mencari maksimum minimum pakai turunan 2. Nah, ini yang panjang kita hitung. 8 per X min 2 pangkat 3. Saya copy aja. Ya, turunan. Ngumpet. Mana tadi? Saya mau ambil aja sini. Copy. Jadi nggak dihitung lagi. Kalau mau hitung, lihat lagi ke atas. Udah langsung saya dapat di sini. Oke. Begitu. Terus gimana? Selanjutnya ngapain? Menguji kecekungan? Selanjutnya ngapain langkahnya? Membuat nol, pembuat nolnya. Terus? Pembuat nol dari apa? Bukan. Dari ini dan dari ini kalau periksa tanda. Pembuat nolnya di berapa? Pembuat nol dari pembilang dan penyebut. Di 2 ya. Tapi nilai turunan 2-nya bukan 0. Nilai turunan 2-nya nggak ada di 2. Tapi kalau mau meriksa tanda, itu harus ditandai pembuat 0 yang atas dan pembuat 0 yang bawah. Pembuat 0 yang atas nggak ada karena selalu 8. Pembuat 0 yang bawah 2. Ini kita periksa tanda apa? Tanda apa, Nora? Masa tanda belok? Tanda apa? Yang keras. Apa? F aksennya. Ini. Yang keras nggak kedengeran. Udah agak tuli nih. Udah pasang kuping kuda, kuping gajah. F double aksen X. Kenapa? Kenapa bukan F aksen? Ditanya kecekungan. Periksa tanda turunan 2. Di kiri 2 tandanya apa? Masukin ke sini di kiri 2. Ambil aja di kiri 2 tuh 0 gitu loh. Tandanya apa? Apa? Negatif. Biar yakin dia. Masukin aja X-nya 0, hitung berapa ini? Berapa? Negatif. Berapa kalau X-nya 0 ini hasilnya berapa? Iya, berapa angkanya? Kalau X-nya 0 ini hasilnya berapa? Oke. Kalau X-nya di kiri 2, tandanya min. Di kanan 2, ambil aja X-nya 100. Ini positif, jadi plus gitu ya. Plus.
Dengan demikian, F cekung ke bawah Nah, kalau kali ini duanya nggak boleh diikutkan. Kenapa? Kalau tadi kan ujungnya diikutkan sama saya tuh. Tuh, boleh ini, boleh ini. Boleh ini, nolnya boleh dimasukkan. Kalau ini nggak boleh. Gini, kenapa? Karena 2 nggak masuk dalam definisi. Artinya kalau X-nya 2, ini nggak ada nilainya fungsinya. Jadi, karena nggak masuk dalam definisi, nggak boleh dimasukkan. Kasih merah ya. Supaya kalau dilihat lagi, paham. Ini nanti catatannya saya kasih ya. Satu lagi, F cekung ke atas, di 2-nya kembali nggak boleh masuk. Gitu. Kita lihat. Di kiri 2, cekung ke bawah. Di kanan 2, cekung ke atas. Nggak tahu turun naiknya grafik, kita nggak tahu. Itu harus pakai turunan pertama. Hanya tahu kecekungannya. Di kiri 2, cekung ke bawah. Di kanan 2, cekung ke atas. Jadi 2 titik. Titik balik atau belok. Tapi nggak boleh juga. Kenapa? Karena 2 nggak masuk di dalam definisi. Jadi, meskipun di kiri dan kanan 2 tanda F double aksen X berubah, tetapi X sama dengan 2 bukan titik belok. Karena 2 bukan anggota daerah definisi F. Kalau nggak masuk di daerah definisi mah nggak dimasukkan titik apapun gitu. Ya. Oke? Oke, lanjut ya. Dulu ini yang tadi. Ini udah tadi. Nah, selanjutnya ada soal-soal cerita banyak sekali. Kita akan bahas paling dua biji aja ya. Paling 2 biji aja. Nah, yang mana dulu ya? Ini saya akan buka dari sini aja ya jawabannya. Karena waktunya nanti ini panjang. Coba kita lihat soal yang ini dulu. Nah, sebuah surat katanya akan diketik pada kertas dengan batas-batas sebagai berikut. Nah, kalau ada soal cerita gini, ini soal tipe C nih. Kalau yang gini pasti soal tipe C kalau keluar di ujian. Kalian harus bisa merumuskan fungsinya. Setelah itu nanti mencari maksimum minimumnya. Lokal dulu ya. Maksimum minimum lokal. Setelah itu baru dapat maksimum minimum globalnya. Oke. Nah, bila luas tulisannya harus 50 cm persegi, berapa ukuran X dan Y, ukuran kertas yang bisa digunakan supaya luas kertasnya seminimum mungkin. Kenapa memilih kertas yang seminimum mungkin? Karena kalau kita beli kertas itu tergantung luasnya ya. Bukan berdasarkan ukuran kertasnya panjang sekali, lebarnya tapi sempit gitu. Pokoknya asal luasnya, yang dihitung luasnya. Nah, untuk bisa mengetik seperti ini,
X dan Y-nya bisa macam-macam. Berapa X dan Y-nya? Supaya luas kertas seminimum mungkin, tapi bisa dipakai untuk ini. Nah, kalau ada soal yang seperti ini, itu caranya adalah memunculkan fungsinya itu dari pertanyaannya. Berapa ukuran X dan Y supaya luas kertas seminimum mungkin. Jadi kita munculkan fungsi luas. Luas kertas tinggal X kali Y kan? Nah, X kali Y. Nah, di sini X-nya kenapa harus lebih besar dari 4? Hah? Kenapa ini ada ini? Kenapa? Ini harus lebih besar 4, kenapa? Kita lihat X-nya tuh ini. Di sini 2, di sini 2. Supaya bisa ngetik di sini ya. Ini totalnya harus lebih besar dari 4, betul? Gitu. Kalau Y-nya harus lebih besar dari berapa? 8, karena Y-nya ini 4, ini 4, supaya ada space di sini. Gitu ya. Oke. Nah, kita mau mencari berapa X dan Y supaya L-nya minimum. Nah, ini nggak bisa dilakukan karena X dan Y-nya dua-duanya variabel. Ya. X-nya bisa berubah, Y-nya juga berubah. Jadi, harus dijadikan fungsi yang satu peubah aja. Dengan cara X-nya dieliminasi atau Y-nya dieliminasi. Nah, jadi kita harus cari hubungan X dan Y. Dari mana? Kalau saya bisa mendapatkan misalkan, Y itu sama dengan 2,5 kali X. Nah, enak. Y-nya bisa diganti ini, sehingga fungsi X aja. Tinggal mencari maksimum minimum. Pakai turunan pertama tadi maksimum minimum. Sama kemonotonan juga. Nah, gimana mencari hubungan X dan Y-nya dari sini? Ini perlu latihan banyak yang gini mah. Corak soalnya banyak sekali. Coba. Ini 50 cm persegi sama dengan apa? Kalau dihubungkan dengan XY. Apa? Cinderella apa? Hubungkan ini dengan XY. Apa? Apa? Ini 50 sama dengan apa? Hubungkan dengan X dan Y. Ini berapa panjangnya ini? Yang ini. Yang ini nih. Lebar ini. Yang ini? Nah, itu berarti 50 adalah X min 4 kali Y min 8 kan? Saya dapat hubungan X dan Y. Oke, saya buka aja langsung di sini. Jadi dicari, karena saya harus mengubah jadi fungsi satu perubah. Dari sini bisa dihitung. Y min 8 sama dengan 50 per X min 4. Atau Y-nya kalau dihitung ini dapatnya. Nah, Y-nya udah dapat. Gantikan ke sini Y-nya. X kali Y. Ini kalau dikalikan, percaya aja lah jadi ini ya. Oh ya, ini tinggal dikalikan satu-satu. Ingat X-nya bisa 4. Nah, saya udah punya fungsi luas dalam X saja. Mau mencari titik maksimum minimum. Sebenarnya mau mencari titik minimum aja. Caranya, cari dulu minimum lokalnya. Untuk mencari maksimum minimum lokal, caranya gimana? Lupa lagi.
Gimana? Maksimum minimum lokal. Yang awal sekali. Cari semua titik stasioner, titik kritisnya. Nanti periksa tandanya. Kalau berubah plus ke min, maksimum lokal, min ke plus, minimum lokal. Gitu, kalau ngerjain soal sendiri, nanti ingat. Jadi, saya sekarang cari titik kritis. Titik kritis tuh ujung yang turunannya 0 dan yang turunannya nggak ada. Ujung, nggak ada ujung di sini. Ya. Oke. Saya cari turunannya. Ya, ini agak rumit turunannya. Percaya aja jadi ini. Turunannya. Itu. Ulangi. Yang ini pakai pembagian, hasilnya ini. Yang ini turunannya 8. Hitung-hitung aja, satukan penyebutnya, sederhanakan jadi ini. Nah, kita mau memeriksa tanda L aksen. Kenapa? Kan tanda L aksen itu menentukan kemonotonan dan maksimum minimum lokalnya. Nah, untuk menentukan tanda, ingat kalau menentukan tanda, cari pembuat 0 dari atas dan pembuat 0 dari bawah. Ini kapan atasnya 0? Kalau X-nya berapa? Hah? Atasnya ini 0 kalau X-nya berapa? Berapa? Ini kapan menjadi 0 kalau X-nya berapa? Hah? 9. Selain 9 berapa lagi? Berapa? Kamu Leng? Ya. Kapan atasnya 0? Kalau X-nya min 1. Tapi min 1 nggak kita pakai. Karena dari awal X-nya bisa 4. Jadi hanya yang dipakai 9 aja. Bawahnya kapan 0? Kalau 4 ya. Jadi tandai. Sebenarnya harusnya ditandai ini 4 juga di sini. Tapi min 1 nggak usah. Karena kita nggak mencari di yang negatif X-nya. Oke, kemudian periksa tanda. Kalau diperiksa tanda, ini min, ini plus. Jadi 9, min itu berarti grafiknya turun, kemudian naik. Jadi ini titik apa? Hah? Ini titik 9, ya tapi jenisnya apa? Minimum lokal. Nah, tadi di depan saya bilang kalau mencari yang minimum, dari yang lokal, kalau ada banyak, cari yang paling kecil nilainya. Ini cuma 1. Cuma dapat 1. Ya udah dia jadi minimum global juga. Kalau cuma 1, kan dibandingkan ya hanya ada 1 itu. Jadi minimum global. Jadi dengan periksa tanda gini dapatnya yang lokal. Kalau dapatnya 2 titik atau lebih, bandingkan nilai fungsinya. Kalau cuma 1, ya udah langsung dia minimum global. Oke? Kayaknya soal kedua nggak keburu.